Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Zikri Robi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Nilai Tambah Pendidikan bagi Masyarakat dan Negara. Pendidikan adalah fondasi kemajuan yang tidak ternilai bagi individu, masyarakat, dan sebuah bangsa. Mari kita telusuri bagaimana investasi dalam pendidikan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Pendidikan, seperti yang saya ucapkan pada pembukaan tadi, adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Pendidikan lebih dari sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan karakter dan kebijaksanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, investasi vital untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, modal utama kemajuan sebuah negara. Indonesia dengan visi 2045 menargetkan SDM unggul sebagai pilar utama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pendidikan dan integrasi sosial. Pendidikan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, membangun identitas nasional yang kuat dan menumpuk toleransi antar kelompok etnis. Melalui kurikulum nasional dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, pendidikan memperkuat kohesi sosial. Kemudian dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, studi BPS 2016 sampai 2020 menunjukkan bahwa angka melek huruf dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Yaitu yang pertama, peningkatan melek hidup, membuka pintu kesempatan baru. Yang kedua, keterampilan TIK, mendorong inovasi dan efisiensi. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja, meningkatkan daya saing nasional. Kemudian pendidikan sebagai pendorong inovasi dan teknologi. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura adalah bukti nyata peran krusial pendidikan dalam mencetak inovator dan pengembang teknologi. Pendidikan berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen dan pencipta. Nilai tambah pendidikan bagi individu dan masyarakat. Pendidikan membentuk individu yang lebih baik. Ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis, etika, dan nilai-nilai sosial esensial untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Konsep pembelajaran sepanjang hayat membuka peluang pengembangan diri tanpa batas usia, yang meningkatkan kebolehpasaran dan kontribusi sosial. Kemudian peran pemerintah dan kebijakan pendidikan. Pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas. Alokasi anggaran 20% APBN untuk pendidikan, menjamin keberlanjutan program. Yang kedua, program bantuan BOS dan beasiswa membantu siswa dari berbagai latar belakang. Kemudian yang ketiga, reformasi pendidikan untuk fokus pada karakter kemanusiaan dan teknologi digital. Kemudian tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Meskipun ada kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pendidikan, terutama kesenjangan kualitas dan akses antar wilayah serta kelompok sosial. Tantangan yaitu yang pertama, kesenjangan kualitas dan akses pendidikan, ketidakmerataan fasilitas dan tenaga pengajar, adaptasi kurikulum dengan perkembangan zaman. Kemudian ada peluang, yang pertama, sinergi pemerintah, lembaga, dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran, dan yang terakhir, pengembangan pendidikan jarak jauh yang inklusif. Kesimpulannya, bahwa pendidikan sebagai investasi strategis bangsa adalah investasi jangka panjang yang paling strategis bagi sebuah bangsa. Ini menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, inovatif, dan berkarakter yang merupakan tulang punggung kemajuan. Mari bersama membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan bukan hanya hak, melainkan kewajiban dan investasi bersama seluruh elemen bangsa, setiap individu, dan
institusi memiliki peran krusial dalam mewujudkan nilai tambah pendidikan demi kemajuan bangsa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.